Selama saya bertugas di sub bidang analisa meteorologi, saya banyak belajar, terutama dari senior-senior saya di sana. Jadi bagaimana kita membuat sebuah analisis cuaca misalnya, kemudian bagaimana kita bisa mengamati kondisi ekstrim yang terjadi di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana kita mempelajari bagaimana model-model program yang digunakan untuk melakukan prediksi cuaca tersebut. Tahun 2000, tahun 1997 tepatnya, saya mendapatkan program tugas belajar ya, atau program beasiswa dari BMKG untuk melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Indonesia pada saat itu. Nah, jurusan yang kami ambil yaitu jurusan fisika. Kemudian dari jurusan fisika itu kita dipecah lagi menjadi beberapa program studi. Saya masuk di program studi instrumentasi. Saya sangat bersyukur sekali bisa melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia, ya, karena Universitas Indonesia merupakan salah satu universitas tertua di Indonesia yang bisa memberikan motivasi kepada kita sebagai mahasiswa untuk bisa maju dan berkembang. Tamat dari UI tahun 2000, kemudian tahun 2004-2005 saya kembali mendapatkan beasiswa tugas belajar dari BMKG untuk melanjutkan pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung. Nah, di ITB ini merupakan salah satu pengalaman yang menurut saya cukup memberikan pengalaman yang cukup baik menurut saya. Salah satunya adalah karena memang pada saat itu saya masuk penjurusan di sains atmosfer. Nah, ilmu sains atmosfer ini menurut kami cukup memberikan peluang bagi kita untuk memahami bagaimana kondisi cuaca iklim yang ada di wilayah Indonesia, dan juga kita belajar banyak terkait dengan metode-metode untuk membuat sebuah perakiraan cuaca yang lebih akurat. Setamat dari ITB, kemudian saya melanjutkan tugas di Sumatera Barat pada saat itu, dipercaya oleh pimpinan untuk melanjutkan tugas dan pengalaman sebagai kepala stasiun pemantau atmosfer global yang berada di Bukit Kototabang, ya. Lokasinya sangat jauh dari kota, ya, karena memang stasiun tersebut dibangun sebagai sebuah stasiun yang remote yang diharapkan dapat memberikan informasi kualitas udara yang bersih khususnya di wilayah Indonesia dan sekitarnya. Setamat pendidikan sebenarnya saya sudah membangun rumah tangga tepatnya pada tahun 1997. Pada saat itu itulah merupakan titik awal bagi kehidupan saya. Bagaimana sebagai seorang kepala rumah tangga, saya harus berperan di dalam kehidupan. Karena itu tidak sendiri lagi, karena sudah ada seorang istri pada saat itu. Dan tahun 1998 saya diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang anak yang sangat menurut saya merupakan tanggung jawab saya sebagai seorang kepala keluarga. Bagaimana saya bisa bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Nah, awal kehidupan di situ memang saya dengan istri saya itu saya ingin agar kehidupan ini bisa lebih mandiri. Saya ingin tidak tergantung kepada kedua orang tua saya dan juga kepada ibu dan bapak mertua saya. Kami putuskan kami untuk hidup mandiri dengan tinggal di luar, ya, dengan mengontrak rumah, ya. Ini merupakan salah satu pengalaman yang membahagiakan bagi keluarga kami. Karena memang sebelumnya saya belum pernah merasakan, ya, bagaimana kehidupan di luar, ya, tanpa bantuan dari orang tua. Karena saya yakin dengan kemampuan saya saya bisa menghidupi keluarga saya. Namun dengan keyakinan tersebut saya melihat bahwa memang itu adalah kehidupan di titik nadir saya. Karena pada sekitar tahun 2000-an, ya, sekitar tahun 1990-an dan tahun 2000, gaji seorang PNS itu menurut saya sangat kecil sekali, ya. Relatif cukup kecil dan sangat terbatas, ya. Sehingga saya harus mencari tambahan pada saat itu sebagai seorang guru, ya. Seorang guru privat, ya, yang datang-datang ke rumah, kemudian juga sebagai seorang guru yang mengajar di sekolah-sekolah, dan juga saya sebagai dosen, ya, karena memang saya memiliki kemampuan, ya, untuk bisa memberikan bahan-bahan pengajaran kepada para siswa.
Akhirnya saya memutuskan untuk mencari pekerjaan sampingan ya, dan juga tidak meninggalkan tanggung jawab saya sebagai seorang pegawai negeri sipil karena itu sudah melekat dalam sumpah dan jabatan kami. Nah, sekitar tahun 2005 saya ditugaskan ke Padang ya, Sumatera Barat pada saat itu, dan tahun 2010 saya ditelepon oleh teman saya bahwa saya akan dipindah ke Jakarta pada saat itu ya, untuk mengisi posisi sebagai kepala subbidang kualitas udara ya. Ini merupakan pengalaman pertama untuk saya kembali lagi bertugas di Jakarta sebagai seorang kepala subbidang. Ini merupakan tantangan bagi saya bagaimana informasi kualitas udara ini bisa disampaikan kepada masyarakat ya. Kehidupan saya memang berada dalam track yang menurut saya cukup bagus ya, sesuai dengan yang saya harapkan. Kerjasama kegiatan banyak saya lakukan, terutama dengan lembaga-lembaga baik nasional maupun internasional pada saat itu. Bahkan saya beberapa kali diundang ya sebagai narasumber di perguruan tinggi di luar negeri. Salah satunya adalah Universitas Kyoto, kemudian juga sebagai narasumber di salah satu perusahaan yang ada di Korea pada saat itu, dan banyak sekali kegiatan-kegiatan saya sehingga saya banyak diundang sebagai narasumber baik di tingkat nasional maupun internasional. Selain itu juga saya bergabung di Perhimpi ya, Persatuan Himpunan Meteorologi Pertanian yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan pengalaman yang cukup bagus sekali karena memang sejak saya kuliah itu saya sangat aktif sekali berorganisasi ya. Pada saat di Balai Pendidikan Meteorologi dan Geofisika, itu saya menjabat sebagai komandan batalion pada saat itu, ya, memimpin teman-teman untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan pendidikan kami. Nah, pengalaman-pengalaman organisasi ini menurut saya sangat penting sekali, terutama dalam upaya-upaya pengembangan diri kita, karena ini sangat membantu kita, terutama di dalam kegiatan dan pekerjaan kita.